Dan Musa bertanya kepada dia, boleh gak aku mengikuti kamu untuk belajar dari kamu? Orang tadi berkata, enggak, kamu gak akan pernah bisa untuk menahan sabar kepada aku. Musa bilang, aku termasuk orang yang sabar, aku bisa. Benar ya, kalau gitu jangan tanya apapun sama aku sampai aku jelasin kepada kamu. Lalu terus pergilah mereka satu tempat, mereka naik kapal, lalu terus kemudian orang ini yang gak tahu siapa namanya, yang diikuti sama Musa yang mau belajar kepada dia, merusak kapal itu. Ketika dirusak terus kemudian Musa bilang, kok kamu rusak kapalnya? Padahal kan ini kan gak ada apa-apa. Lalu kemudian dia bilang, aku udah bilang kan jangan tanya. Kenapa kamu gak bisa diam? Terus kemudian setelah itu ketemu anak kecilnya dibunuh. Musa bilang, kamu bunuh orang yang gak bersalah. Aku udah bilang jangan tanya ya 2 kali. Terus kemudian dia ketemu lagi satu tempat, ada orang yang 2 anak yatim, rumahnya mau rubuh. Orang ini bilang, yuk kita bantu negakin tembok daripada rumah ini. Setelah mereka tegakin tembok, bayangin Musa nggak makan kan karena makannya tadi hilang, sampai di sana lapar banget dia, habis bangun, habis nukang, gitu kan ya. Lalu kemudian dia bilang, boleh nggak sih kita minta makanan dari orang-orang ini atau minta bayaran? 3 kali kamu tanya, sekarang kamu harus pergi dari aku. Tapi akhirnya dijelasin sama orang-orang ini. Tadi aku kenapa aku ngerusak kapalnya? Karena di depan itu ada raja yang suka kapal-kapal bagus. Dan dia akan ngambil seluruh kapal-kapal bagus. Maka aku buat cacat supaya dia nggak ngambil itu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak yang tadi aku bunuh, Allah kasih tahu pada aku bahwa anak ini akan jadi orang-orang jahat di masa depan, yang akan membuat orang tuanya nyesel punya anak kayak dia. Maka Allah pengen ganti anak ini dengan anak yang lain yang berbakti pada orang tuanya. Maka aku bunuh dia karena perintah Allah, dalam tanda kutip. Bisa dipahami? Yang ketiga, itu 2 anak yatim punya tembok mau rubuh, di bawahnya ada harta yang sudah disiapin oleh bapaknya. Kalau rubuh itu maka duit mereka akan diambil orang. Maka kita tegakin supaya dia nggak diambil sampai waktu mereka sudah pas, mereka sudah jadi dewasa, mereka bisa gunain duit itu dengan baik. Ini cerita doang kan? Itu di dalam Al-Quran.